Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema kita, doa dan pertobatan adalah kunci pemulihan tanah yang sakit. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin yang di belakang juga, wah ini Bu Siswi dari mana? Nah, dari tadi saudara saya sudah di Cipanas. Enggak, kami suami istri kami melayani di FCC di Rock Cirebon ya. Kalau saudara mau ke Cirebon nanti kapan bisa ibadah di Cirebon juga. Ini salah satu cabang di Jawa Barat dan saya juga sekretarisnya Rock Jawa Barat ya, sekretarisnya Pak Bob. Jadi kalau saudara urusan dengan Rock di Jawa Barat nanti pasti urusannya sama saya gitu ya. Dan langsung saja kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan doa dan pertobatan adalah kunci pemulihan tanah yang sakit. Kita hari ini berbicara tentang healing the land. Bagaimana Tuhan mau memulihkan negeri ini. Amin. Amin. Saudara mau melihat pemulihan terjadi di negeri ini? Amin. 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 Tapi semuanya diawali dari pemulihan pribadi kita. Negeri ini nggak akan pulih kalau kita nggak pulih, saudara. Tanah yang sakit ini dimulai dari apa? Dari hati yang sakit juga. Kita ini sedang hidup di tengah dunia yang mengalami banyak krisis, betul? Ada krisis keluarga, krisis dalam hal ekonomi, krisis dalam hal sosial, kekeringan rohani, ketidakadilan, bahkan berbagai bentuk macam penderitaan. Bahkan hari-hari ini saya juga mendengarkan banyak pengusaha-pengusaha, aduh Bu, ini bisnisnya lagi sepi, tokonya lagi sepi, semuanya turun, omsetnya turun, seolah-olah kondisi nggak baik. Tetapi itulah yang terjadi. Dan mari kita melihat, mari kita membuka hati seluas-luasnya. Apakah yang sedang sakit hanya negeri kita? Tidak selalu, saudara. Kadang-kadang tanah yang sakit adalah gambaran dari tanah hati kita. Dari hati manusia yang juga sedang sakit. Orang bisa tersenyum, tetapi hatinya hancur. Orang bisa melayani, tetapi kelelahan jiwanya. Orang bisa beribadah, tetapi masih menyimpan kepahitan. Saudara di sini, saudara ibadah, ada yang masih menyimpan kepahitan? Enggak Bu, enggak ngaku, saudara ya. Oke. Orang bisa terlihat kuat, tetapi sebenarnya dia sedang mengalami silent struggle. Apa itu silent struggle? Perjuangan yang dipendam sendiri, berjuang dalam diam. Orang nggak perlu tahu saya sedang berjuang. Saya sedang berjuang sendirian. Itu yang namanya silent struggle. Berapa banyak orang kalau yang sedang malam gini, tapi kalau ditanya, apa kabar? Luar biasa susahnya. Luar biasa. Tapi belakangnya perhatiin dulu, ada apa ekornya nggak? Luar biasa sakitnya. Kabarnya gimana Bu? Pak, luar biasa. Luar biasa penderitanya, Pak. Sedangkan kita yang tangkapnya apa? Luar biasanya doang. Saya agak pernah iseng gitu ya, kalau ditanya. Seringkali orang itu sering apa? Basa-basi. Gimana kabarnya? Baik, kan gitu. Saya pernah coba agak iseng sih, saudara. Coba kalau misalnya orang itu tanya saya, kemudian saya tanya, saya jawab kondisi saya yang sebenarnya, kira-kira mereka ini tetap perhatian atau enggak gitu, dengan ekornya gitu. Kemarin saya ditanya, gimana Bu kabarnya? Oh iya, lagi sakit kepala. Oh iya, cuma gitu aja, saudara. Ternyata orang itu sebenarnya nggak siap dengan jawaban kita. Benar nggak? Makanya saya beberapa kali kalau ditanya, saya coba, memang lagi sakit kepala gitu. Iya, lagi migrain. Dia nggak peduli dengan migrain saya. Nah itulah yang namanya basa-basi, saudara. Makanya kalau ditanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya biasanya tunggu. Ini luar biasa apanya? Luar biasa susahnya, atau luar biasa menderitanya, atau luar biasa sakitnya? Paham ya? Nah, hari-hari ini banyak kita ini sekarang sedang mengalami silent struggle, berjuang dalam diam. Karena itu umat Tuhan dipanggil, kita ini dipanggil, saudara, untuk apa? Untuk mengalami
mengalami pemulihan, untuk mengalami terobosan sebenarnya. Asal ada di sini, ada doa dan pertobatan. Saya akan kaitkan ini bagaimana Tuhan sanggup memulihkan negeri kita, tetapi dimulai dari Tuhan akan memulihkan pribadi kita. Ya, nah, umat Tuhan dipanggil untuk merendahkan diri, membuang segala kepahitan, luka, trauma masa lalu, kegagalan, kesombongan, dan kembali bergantung kepada Tuhan. Saudara setuju? Kalau setuju kita akan lanjutkan. Karena itu pemulihan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pemulihan hati kita. Secara pribadi, pemulihan manusia tidak dapat dipisahkan dari pemulihan hati. Dan pemulihan hati membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Ini diarahkan kemana ya? Oke, 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, jadi di sini ada syaratnya ya, bahwa sebelum Tuhan memulihkan negeri kita, tapi Tuhan mau kita apa? Merendahkan diri, kemudian apa? Berdoa dan mencari wajahnya, lalu apa? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, saya coba ambil kata berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi jalan yang jahat itu apa dong? Apa coba? Itu kan harus berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, jalan yang jahat itu apa? Kalau kita berkait-kaitkan dengan pemulihan pribadi kita, jalan yang jahat ini adalah kita tetap menyimpan kepahitan. Benar nggak? Kalau saudara saat ini sedang dalam menyimpan kepahitan, kemarahan, pertikaian, nggak mau mengampuni, nggak mau berdamai dengan orang lain, itulah jalan yang jahat. Sedangkan Tuhan mau apa? Kita berbalik meninggalkan itu semua. Efesus 4 ayat yang ke-31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah apa? Dibuang di antara kamu. Tetapi itu perintah Tuhan kan, harus dibuang semuanya itu. Tetapi kalau kita masih simpan, benar apa enggak? Enggak benar. Karena itu harus dibuang semuanya itu. Dan kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Respon Tuhan itu bersifat pasti, ya. Apa? Tuhan akan apa? Mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketika kita meninggalkan jalan-jalan yang jahat, pahitan, kemarahan dan sebagainya, maka Tuhan mendengar, mengampuni dan menyembuhkan kita dan negeri kita. Kita lihat lagi. Doa yang pertama adalah doa dan pertobatan akan mengubah yang namanya hukuman menjadi berkat. Di dalam Yoel 2 ayat yang ke-13 sampai 14. Ayat yang ke-13 saya mau yang sebelah kanan saya baca. Ayat yang ke-14 saya mau yang sebelah kiri saya baca. Yang sebelah kanan siap ya? 2, 3. Dan penyayang, ajak sabar dan berilah kasih setia, dan dia menyesal karena Tuhan. 14. Iya, jadi di situ koyakkanlah apa? Hatimu, jangan pakaianmu. Nah, koyakkan hati. Saudara coba cek hati kita sekarang. Coba cek ya. Ini namanya saya ajak saudara yang namanya heart check up. Saudara kalau ke klinik biasanya saudara heart check up, check up secara fisik setahun sekali, benar? Yang namanya medical check up, MCU biasanya. Lagi kemana? Iya saya besok ke ibadah ya.
mau ke Penang, ngapain MCU? MCU itu apa? Medical check up. Nah, coba sekarang pagi hari ini saya ajak saudara untuk heart check up. Saudara ya, check up hati kita. Bukan, Bu, pakainya apa Bu? Nggak ada alatnya di sini. Oke. Alatnya adalah ini. Coba kita lihat bagaimana kondisi hati kita saat ini. Apakah, nah ini alatnya. Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Coba cek. Sebab apa firman Tuhan? Hukum yang utama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan katakan dengan segenap hati. Tangannya sekalian olahraga dong, Mbak. Pagi-pagi ya, masih dingin. 1, 2, 3, segenap hati. Tetapi kalau hatimu patah karena luka, trauma, penderitaan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Jadinya apa? Kita mengasihi Tuhan dengan apa? Setengah hati, seperempat hati, atau 3/4 hati, tapi bukan segenap. Padahal yang Tuhan mau adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi seringkali hidup kita patah. Hati kita patah oleh karena penderitaan. Hati kita patah oleh karena kita masih menyimpan yang namanya kesalahan-kesalahan orang lain. Menyimpan yang namanya trauma. Menyimpan hal-hal yang gak baik. Dan itu membuat hati kita patah. Akhirnya kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, Tuhan mau supaya kita mengasihinya dengan segenap hati. Karena itu Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan-jangan kalau kita masih menyimpan kepahitan, kita masih menyimpan kemarahan dan kekecewaan, berarti kita nggak bisa menjaga hati kita. Saudara, apa maksudnya? Karena menjaga hati kita adalah bagian kita, tanggung jawab kita. Oke, cek dulu, heart check up. Apakah saya sekarang ini masih menyimpan sakit hati, menyimpan kemarahan, kekecewaan? Aduh Bu, saya ini kecewa banget sama mertua saya kecewa banget sama suami saya kecewa banget sama istri saya, anak-anak saya. Di dalam banyak konseling, saudara, biasanya banyak sekali 80% lah ya. Biasa yang konseling yang datang sama saya biasanya banyak yang apa? Karena sakit hati, kecewa, pahit. Hatinya sudah 6 katanya. Saya ini sudah 6 Bu. 6 itu udah nggak rasa apa-apa gitu. Ilfil udah nggak ada hati buat pasangannya, bahkan kecewa dengan anak-anaknya. Akibatnya apa? Ketika hati kita patah, ketika hati kita menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, kemarahan, kita akhirnya apa? Relasi kita rusak, betul? Benar nggak? Merusak relasi, saudara. Hari ini, ketika kita menyadari bahwa kita masih menyimpan sakit hati, kemarahan, kekecewaan pada orang lain, bersyukurlah. Kenapa? Karena hari ini adalah kesempatan Tuhan untuk memulihkan kita. Coba cek sekarang. Bu, saya sudah pernah dilukai oleh orang yang paling dekat sama saya. Ya, itu wajar, saudara. Sebab apa? Ketika kita disakiti, itu adalah manusiawi. Betul? Karena kita ini manusia. Hidup kita berdampingan dengan manusia-manusia yang lain. Ketika orang menyakiti kita, itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Tetapi ketika kita mengampuni, itu adalah sesuatu hal yang ilahi. Amin. Dan yang ilahi datangnya dari Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita melihat bahwa kehidupan akan menyakiti kita dengan cara yang berbeda. Sebagian rasa sakit itu mungkin belum kita olah, sehingga kita masih terdampak. Lalu di sini doa dan pertobatan ini artinya apa? Saya akan bawa bahwa mari ambil keputusan untuk bertobat. Ambillah keputusan untuk mengampuni, saudara. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan dan proses. Betul? Ya, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Itu
adalah sebuah keputusan. Dan doa dan pertobatan di sini, mari kita memulai dari diri kita sendiri. Mari kita memulai dari kehidupan kita sendiri. Karena apa, saudara? Kenapa kita harus mengampuni? Bu, pagi-pagi Ibu sudah ngomongin tentang pengampunan ya. Saya kasih tahu prinsip pengampunan. Yang pertama, tujuan pengampunan. Kalau saudara gini, kalau saudara, Bu, sakit hati saya udah terlanjur berkarat Bu. Sudah bertahun-tahun Bu, saya sakit hati. Tetapi, kalau hari ini Tuhan ingatkan doa dan bertobat. Hari ini kita lihat bahwa kita perlu mengambil bagian untuk bertobat, mengambil keputusan untuk mengampuni. Sebab pengampunan adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang lain. Sedangkan kebaikan untuk kebaikan kita, saudara. Dan mengampuni itu nggak sama dengan melupakan. Apa? Nggak sama dengan melupakan. Saudara, ketika dilukai oleh orang yang menyakiti saudara, misalnya pun itu 15 tahun yang lalu, saudara ingat nggak peristiwanya? Ingat. Kita ini bukan amnesia kan, yang tiba-tiba kita sudah lupa. Kita pasti ingat peristiwanya, tetapi hati kita udah nggak sakit lagi itu. Tetapi peristiwanya itu akan ingat, selamanya kita akan ingat. Tetapi perasaan kita berbeda. Oh, kalau dulu mungkin sakit banget, sekarang udah nggak apa-apa, it's okay. Nah, itu mengampuni nggak sama dengan melupakan. Dan mengampuni itu bukan berarti harus percaya orang itu lagi, saudara. Kenapa? Contoh, ada orang nih, ini yang paling gampangnya dan paling sering terjadi biasanya. Orang pinjam duit nih, tolong bayarin dulu nih lagi makan nih. Dompetnya ketinggalan atau duitnya lagi nggak bawa, tolong bayarin dulu. Oke, dibayarin dulu, pertama 50.000. Udah dibalikin. Nanti 2 bulan lagi makan lagi sama-sama. Tolong ini nggak bawa duit lagi nih, tolong bayarin dulu. 300.000 gitu ya. Kemudian dibalikin lagi nggak dibalikin, saudara. 300.000-nya nggak dibalikin. Lupa ini ya. Kemudian nanti berapa kali lagi makan lagi, tolong bayarin. Kira-kira mau bayarin lagi nggak? Yang benar, mau bayarin lagi nggak? Nggak. Kenapa? Siapa yang bilang nggak? Kenapa Pak? Nggak mau dibayarin lagi, kenapa? Yang kemarin aja belum dibalikin Bu, gitu. Iya memang gitu. Tetapi gini, maksudnya mengampuni itu bukan harus mempercayai orang itu lagi. Jadi nggak apa-apa. Kemarin aja belum dibalikin Bu, ya udah. Saya nggak mau bayarin dulu, nggak apa. Kemudian apa? Mengampuni itu bukan sekedar tindakan, tetapi apa? Sikap hati. Dan mengampuni itu bukan fokus kepada masa lalu, tetapi masa depan. Dan juga mengampuni itu bukan perasaan kita atau pikiran, tetapi pilihan untuk taat kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau kita mengambil keputusan bertobat untuk mengampuni orang-orang yang melukai kita, itu adalah karena kita taat. Kalau saudara taat kepada Tuhan. Dan mengampuni itu bukan berarti kelemahan. Aduh, kalau saya mengampuni berarti saya lemah. Kan dia yang salah. Harusnya dia yang minta maaf sama saya. Tapi kenapa kok saya harus mengampuni dia? Saudara, mengampuni itu bukan berarti kelemahan, tetapi itu adalah bukti dari apa? Keberanian dan kedewasaan kita. Saudara, mengampuni ini nggak mudah. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman ini? Mengampuni itu nggak mudah. Di sini semua malaikat. Luar biasa. Saya senang juga di sini semua banyak malaikat ya. Gimana? Ada punya pengalaman mengampuni itu susah, Bu? Oh, berarti saya aja yang ngaku ya. Oke. Dan kita lihat bahwa di dalam hidup kita akan banyak mengalami orang itu melukai kita seenak-enaknya. Orang itu banyak orang yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Membuat kita terluka dan mereka nggak minta maaf. Gitu. Tapi kita lihat bahwa di sini nanti akan saya lanjutkan, tetapi yang di sini poin yang pertama adalah doa dan pertobatan mengubah hukuman menjadi berkat.
ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang melukai kita, Tuhan akan mengubah hukuman. Kalau kita menyimpan, kan kita akan dihukum ya. Dihukum apa? Dihukum oleh perasaan bersalah, dihukum oleh hidup kita nggak sejahtera, benar nggak? Kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika kita memberikan pengampunan, Tuhan akan menyediakan berkat. Yang kedua, doa dan pertobatan akan menghasilkan pemulihan yang sejati. Yeremia 33 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama 2-3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Setelah kita mengambil keputusan untuk berdoa dan bertobat dengan mengampuni tadi yang pertama, maka Tuhan akan memberikan pemulihan yang sejati. Apa itu tadi? Kesehatan. Kesehatan itu artinya apa? Hati kita itu pulih, menjadi utuh kembali. Yang tadinya cuman apa? Sudah patah, sudah retak. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Hati kita menjadi pulih, menjadi kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Kemudian ada kesehatan, itu tadi ada kesembuhan, sembuh dari luka-luka batin, ya, luka-luka masa lalu, itu Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kemudian ada kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Ada pemulihan relasi, betul? Ketika kita mengampuni, itu terjadi pemulihan relasi. Kemudian ada keamanan yang berlimpah-limpah. Ini bicara tentang apa? Secure, rasa aman dengan diri kita sendiri. Saudara, banyak masalah yang terjadi itu karena insecure. Kita itu tidak bisa nggak aman dengan diri kita sendiri. Coba misalnya, saudara datang di gereja, tiba-tiba mau salaman sama, mau senyum sama asyirnya nggak senyum. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau orang yang aman dengan dirinya sendiri, oh ya nggak apa-apa, nggak disenyumin. Tetapi kalau misalnya kita merasa nggak aman, kenapa nih asyirnya? Nggak sopan sekali hari ini. Kenapa kok dia cuekin saya? Minggu depan saya nggak mau datang lagi. Nah itu orang yang nggak secure, nggak aman dengan dirinya sendiri. Saya berdoa supaya kita ini merasa aman dengan diri kita sendiri. Sebab apa? Kalau kita merasa aman dengan diri kita sendiri, kita menjadi orang yang bebas gitu, saudara. Ya, kita bebas, nggak gampang sakit hati, nggak gampang tersinggung, dan kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka kita melakukan firman, mengasihi Tuhan, dan kita bisa melayani dengan hati yang bebas. Pemulihan sejati itu membutuhkan sebuah proses, ya. Doa dan pertobatan itu menghasilkan pemulihan yang sejati, dan pemulihan sejati membutuhkan sebuah proses. Nah, sekarang prosesnya di mana? Balik lagi, saya akan melanjutkan tentang mengampuni. Kalau, oh ya Bu, saya sudah ingat siapa orang yang melukai saya, dan saya mau mengampuni dia. Tetapi, setidaknya ada siapa yang harus kita ampuni. Yang pertama adalah, saya ajarin saudara, karena ini prinsip yang seringkali nggak pernah dibahas. Siapa saja yang harus kita ampuni? Yang pertama adalah apa? Orangnya. Sudah tahu? Orangnya. Si Budi, si Dedi, si siapa? Sumi. Orangnya. Saudara kalau dilukai kan ingat kan? Siapa orang yang melukai saudara? Nah itu, orangnya yang harus kita ampuni. Itu poin yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua adalah dampak-dampak yang ditimbulkannya. Itu yang juga harus kita ampuni. Bu, gimana maksudnya? Contoh, saya suka jogging, ya, lagi enak-enak jogging, tiba-tiba begitu anak-anak jogging tiba-tiba ditabrak sama anak yang lagi belajar sepeda motor, misalnya. Terjadi tabrakan dan kemudian apa yang terjadi? Saya jatuh, dia juga jatuh, motornya juga jatuh. Lalu, waduh, anak yang nabrak, tante Bu, maaf nggak sengaja, maaf tante. Saya bangun, saya bisa bangun, dia juga bisa bangun, dia bangunin motornya, kemudian apa terjadi? Maaf tante, maaf, saya lihat kaki saya nggak apa-apa, nggak ada yang lecet. Oke, ya udah, nggak apa-apa sih. Cuman kamu lain kali hati-hati
saudara. Emak-emak itu kalau ditabrak yang respon apa? Mulutnya duluan. Iya makanya tuh hati-hati kamu, ya kan? Lain kali hati-hati kamu. Tapi saya lihat nggak apa-apa. Ya maaf tante. Oke, yaudah, hati-hati ya kamu pulangnya. Kira-kira saat itu saya sudah mengampuni atau belum? Siapa yang ngomong sudah? Siapa yang ngomong belum? Lu kok gak lihat jadi sudah atau belum? Yang jelas. Siapa yang bilang sudah? Siapa yang bilang belum? Sudah. Kenapa? Kalau saya nggak mengampuni dia, itu tak gebukin dulu. Benar nggak? Atau saya laporin satpam, saya bawa ke polisi. Tetapi, maaf tante. Oke, ya sudah. Nah, ketika saya melepaskan dia, itu saya sudah mengampuni, sudah. Saya sudah mengampuni orangnya. Tapi, coba deh, emak-emak pulang deg-degan ya, udahlah nggak jadi lari, jalan aja pulang. Udahlah, pulang sampai di rumah, kegiatan sehari-hari, besok paginya, mulai bangun, mulai apa? Pernah ya? Kan kalau biasa kecelakaan gitu nggak langsung sakitnya kan? Aduh mulai itu kakinya nggak enak. Kira-kira siapa orang pertama yang saya ingat? Itu dampak. Dia, aduh, wah ini pasti kejadian kemarin ya. Ya udahlah ke dokter. Habis ke dokter, Bu ini di ronsen ya. Oke. Ternyata Bu ini ada yang retak. Siapa orang pertama yang saya ingat? Dampak kedua. Terus jadi gimana dok? Bu ini digips ya, harus digips 3 bulan. Hah? Siapa orang pertama yang saya ingat? Oke, itu biasanya kita aktivitas seperti biasa kita tiba-tiba harus 3 bulan menderita saudara. Oke dok, bayar berapa dok? 10 juta. Siapa orang pertama yang saya ingat? Mulai nih otak. Udah bener nggak? Itu dampak saudara. Oke, 3 bulan saya menderita, ya. Kemudian udah 3 bulan balik lagi ke dokter. Dok, oh ya ini sudah baik bu, tapi ibu nggak boleh lari. Oke, saudara saya nggak boleh lari, tapi kan bisa jalan di mall, ya kan? Jalan di mall udah 3 bulan nggak kemana-mana. Jalan di mall, kemudian apa? Sport station, sepatu lari diskon 70%. Kira-kira saya beli apa enggak? Ya buat apa beli, orang nggak boleh lari-lari. Siapa orang pertama yang saya ingat? Gara-gara itu dampak berapa saudara? Dampak kesekian. Kalau saya lanjutin ceritanya bisa besok lusa. Tapi artinya kita seringkali itu sudah mengampuni orangnya, tapi dampaknya itu masih ada. Nah, jadi yang harus kita ampuni adalah yang pertama apa? Siapa? Orangnya. Yang kedua, dampaknya. Gimana caranya mengampuni dampaknya, Bu? Ulang. Saya review, rewind. Cik. Ulang waktu kita kejadian ditabrak. Maaf tante. Oke, saya maafkan. Oke, kamu hati-hati. Sampai di rumah besok paginya udah mau apa namanya? Udah bangun, aduh sakit. Ingat gara-gara dia. Dan bagaimana caranya? Aku mengampuni dia. Nah itu sudah caranya. Ke dokter, retak bu. Ingat dia. Aku mengampuni dia. Bayar apa? Harus 3 bulan. Ingat dia. Aku mengampuni dia. Bayar 10 juta. Ingat dia. Aku mengampuni dia. Terus sampai ketika kita ingat dia, kita harus apa? Mengampuni dia. Nah ini pemulihan yang sejati itu membutuhkan sebuah proses. Jadi makanya banyak orang Kristen yang depresi. Kenapa? Saya sudah mengampuni bu, tapi kenapa ya? Ketika saya melihat orang itu lagi, saya udah mules, perut saya mules, saya udah keringat dingin, itu berarti saudara masih terdampak. Paham ya? Oke. Jadi sampai kapan kita bisa mengampuni dampak-dampaknya? Sampai saudara nggak terdampak. Nggak terdampak, buktinya apa? Ketika kita ingat peristiwa itu, kita udah nggak sakit lagi. Itu artinya sudah melupakan. Jadi mengampuni dan melupakan itu sudah satu paket. Tetapi seringkali orang berharap habis mengampuni terus langsung lupa. Itu nggak bisa begitu, saudara. Ada antara mengampuni dan melupakan, itu ada yang namanya proses mengampuni dampak-dampaknya. Jadi doa dan pertobatan itu menghasilkan pemulihan yang sejati. Pertobatan di sini, berdoa di sini adalah kita berdoa datang
Tuhan, aku masih ingat orang itu, tapi aku mengampuni dia. Nah itu, doa dan pertobatan di sini merujuk kepada yang mengampuni dampak-dampaknya. Saudara paham? Oke. Saudara mulai ingat ya, waduh benar Bu, saya sudah mengampuni orang itu 2 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang kalau ingat dia saya masih kesel. Nah berarti saudara masih terdampak. Karena itu sudah tahu caranya sekarang ya. Ampuni dampak-dampak, aku mengampuni dia. Besok lagi aku mengampuni dia. Akhirnya kita punya yang namanya gaya hidup mengampuni. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga. Doa dan pertobatan yang konsisten itu membuka pintu belas kasihan Allah bagi negeri yang sakit, saudara. Oke, jadi ada 4, ini ayatnya yang tadi, 2 Tawarik 7 ayat yang 14. Kita baca lagi, sekali lagi 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, kemudian berbalik dari jalannya yang jahat. Oke, ada 4 respon umat Tuhan. Ini berkaitan sama, masih nyambung dengan mengampuni yang tadi itu. Merendahkan diri. Merendahkan diri adalah sebuah kesadaran, awareness bahwa iya Tuhan, aku pernah terluka. Orang itu melukai aku masih terluka dengan dia. Mungkin itu sudah lama, tapi saya ternyata masih terdampak. Nah itu awareness. Ada yang namanya, mari kita datang merendahkan diri sama Tuhan, berdoa, minta ampun dan minta kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang melukai kita. Kemudian mencari wajah Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk mengampuni dampak-dampak yang ditimbulkannya. Kemudian berbalik dari jalan yang jahat ini, move on, saudara. Ya, move on. Kita sudah mengampuni orangnya, kita sudah mengampuni dampak-dampaknya. Jangan berhenti di situ. Berjalanlah, move on. Saya percaya itu yang namanya ada belas kasihan Allah bagi kita dan bagi negeri ini. Saudara, dan Tuhan berkata, aku akan mendengar, aku mengampuni, dan aku akan memulihkan. Tuhan rindu memulihkan hidup kita, tetapi ada hal yang harus kita buang, segala yang jahat, jalan-jalan yang jahat. Tadi kita sudah bahas semuanya. Pemulihan bangsa tidak hanya bergantung pada kekuatan politik atau ekonomi, tetapi dimulai dari umat Tuhan yang berdoa dan bertobat dan mau untuk dipulihkan. Pemulihan bangsa ini sungguh bisa dimulai dari pribadi kita. Jadi hari ini jangan lagi bertanya, Tuhan kapan Kau akan memulihkan negeri kami, tetapi mari bertanya, Tuhan apa yang Engkau ingin pulihkan terlebih dahulu dalam diri saya. Apakah saya masih menyimpan hal-hal yang tadi, kejahatan, kemarahan, kekecewaan dan sebagainya? Jadi hari ini Tuhan ingin memulihkan hati kita, memulihkan keluarga kita, pernikahan kita, pelayanan kita, cara berpikir kita, dan Tuhan pasti akan melakukannya. Kita percaya bahwa ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Dan pribadi yang kuat akan menghasilkan keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat akan menghasilkan apa? Negeri yang kuat. Secara setuju dengan ini? Mari kita mulai dengan berdoa dan bertobat, dimulai dari diri kita sendiri.